Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait pengunduran diri dari politikus PDP Marwar Sirait. Ya, jadi melihat hal tersebut, kita melihat kedekatan Marwar Sirait dengan Presiden Jokowi. Ini sangat menarik untuk dibahas dikarenakan berita ini viral di media sosial. Marwar Sirait keluar dari PDP setelah mengembalikan KTA PDP ke DPP. KTA Marwar Sirait diterima oleh Wasekjen PDP Utut Adianto. Ternyata sebelum mengembalikan KTA tersebut, Marwar Sirait bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Di istana pada tanggal 15 Januari 2024. Ya, jadi mungkin ada pembicaraan khusus sehingga Marwar Sirait akhirnya mengembalikan KTA dan menyatakan mundur dari PDIP. Di dalam akun media sosialnya, Marwar Sirait pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 mengatakan kira-kira demikian. Pak Utut, sahabat saya, Wakil Sekjen DPP PDP, saya izin pamit dari PDP. Sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, dan Mas Hasto, Sekjen, dan teman-teman para senior. Marwar mengaku ingin mengikuti Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pilihan politiknya. Dia pun memohon doa restu ke para pengurus PDP. Dia mengatakan mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Menurut beliau, kepercayaan publik approval ratingnya 75-80% kepada Jokowi. Beliau sudah memperjuangkan banyak hal. Bagaimana tegas menghadapi radikalisme, bagaimana membuat mayoritas saham Indonesia di Freeport, dan bagaimana juga membantu rakyat kecil. Dan juga memindahkan ibu kota. Adanya pemerataan. Itu menurut Marwar. Tapi kenyataan sekarang ini, walaupun rating Jokowi dikatakan 75% sampai 80%, ternyata Jokowi yang sudah jelas-jelas memberikan dukungan kepada Prabowo, ya, ternyata elektabilitas dari Prabowo masih di bawah 40%. Karena apa? Ternyata dukungan masyarakat yang tadi kepada Pak Jokowi sekarang sudah terpecah. Kepada Capres Prabowo, kepada Capres Anies, dan kepada Capres Ganjar. Makanya elektabilitas dari Gerindra sendiri pun hanya naik di angka 15% sampai 20%. Walaupun Pak Jokowi sudah memberi dukungan kepada Gerindra. Justru PDIP
yang elektabilitasnya, maksud saya perolehan suaranya di angka 20% pada Pilpres 2014-2019, justru dia naik. Sekarang perolehan elektabilitas dari Pak Ganjar di angka 38, 39, bahkan 40% hasil survei dari lembaga survei luar negeri. Begitu juga sebaliknya dengan elektabilitas dari Pak Anies. Ternyata di angka 30%-an juga. Jadi walaupun ya kepercayaan publik menurut lembaga survei 75-80% kepada Pak Jokowi, ternyata dukungan kepada capres yang dukung Pak Jokowi itu tidak seperti dukungan kepada Pak Jokowi di 2014-2019. Ya. Nah, menurut Marwar, saya memilih bersama dengan Pak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan. Nah, kalau kita lihat begini, artinya Pak Marwar bisa saja dia ke PSI. Karena Pak Jokowi jelas-jelas dalam beberapa iklan di TV mengatakan PSI menang. Apalagi di sana ketua umumnya ada anaknya Pak Jokowi. Ini analisa saya. Marwar bisa saja nanti ke PSI. Karena kalau ke Gerindra kayaknya begitu banyak ya. Tapi bisa juga beliau ke Gerindra. Marwar mengatakan mohon doa restunya dan mengucapkan terima kasih dan mendoakan PDIP. Spekulasi yang terjadi di masyarakat setelah Marwar menyatakan ikut dengan langkah Jokowi, ya, banyak sekali. Dalam hal ini masyarakat sudah melihat jelas bahwasanya perbedaan politik antara Jokowi dengan PDIP sangat kentara. Sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwasanya Jokowi tidak bersama PDIP lagi. Dari mana terlihat? Ya salah satunya ketika hari ulang tahun PDIP kemarin, Jokowi tidak hadir. Ya, bahkan kayaknya saya kalau tidak salah dia tidak ada mengirimkan ini ya, papan kembang. Saya nggak tahu. Ya, tapi yang datang adalah wakil presiden Maruf Amin. Maruf bahkan dalam foto sesi bersama menunjukkan angka 3 kepada masyarakat. Bahwasanya Maruf itu ya datang ke PDIP karena mungkin mendukung PDIP. Sementara Pak Jokowi tidak ada mengucapkan apapun dalam ulang tahun tersebut. Karena Pak Jokowi mengadakan kunjungan kerja ke Filipina. Ya, lagi-lagi dikatakan bahwasanya itu sudah terjadwal. Ya, kita lihat benar nggak terjadwal atau gimana. Dalam tulisannya, Marwar juga mengatakan, saya mohon maaf, saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDIP. Tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit kepada teman saya di PDIP, senior saya Mas Bambang Deha, Mas Rudi di Solo, ada Romo Surya di Kepri, ada Kang Rudi di Jawa Barat, teman-teman saya di DPP, ada Pak Utut, ada Mas Pacul, ada Mas Rudi. Ungkap Marwar. Dia juga mengatakan teman-teman saya di Taruna Merah Putih, ada Syukur Nababan,
Teh Rike, ada Bang Effendi Sanipar, ada Charles, ada Marinus, ada Indah, ada Agung, dan teman-teman yang selama ini berjuang, ada Mbak Restu, Mbak Maya Dewi, Kiki, dan sebagainya. Ada juga junior. Junior saya ada Brando, ada Niko, ada Seno di Jawa Timur, dan banyak lagi. Ada Samuel di Bekasi. Saya pernah menjadi anggota Taruna Merah Putih bersama dengan Marwar, ya. Walaupun hubungan saya dengan Marwar itu tidak terlalu dekat, tapi saya pernah ikut di Taruna Merah Putih, ya. Jadi kepemimpinan Marwar menurut saya baik, ya. Dia juga merangkul teman-teman yang ada di Taruna Merah Putih. Marwar berharap PDP akan mendapatkan kader yang lebih baik. Beliau ya mudah-mudahan setelah dia keluar, PDP mendapatkan kader yang lebih baik dari beliau. Semoga PDP mendapatkan kader yang lebih baik, lebih loyal, lebih profesional, dan lebih berkualitas dari saya. Mohon pamit, merdeka. Itu cuitan dari Marwar. Menurut Ara, dia melakukan demikian karena memang betul bapak saya pendiri PDI, dan saya pertanggungjawabkan. Kalau dulu bapak saya juga mengatakan, jagalah, belalah Pak Jokowi, karena dia baik dan benar. Jadi, itu saya ngomong apa adanya, sesuai dengan hati saya, kata Marwar. Marwar melakukan demikian karena pesan dari almarhum orang tuanya, Bapak Sabang Sirait. Sementara terkait dengan pengunduran diri dari Marwar Sirait, Sekjen PDP Hasto Kristianto menyindir pengusaha sukses itu, artinya Pak Marwar. Awalnya Hasto mengatakan PDP telah menerima pengunduran dari Ara. Hasto menegaskan PDP adalah partai yang berdasarkan prinsip sukarela. DPP partai telah menerima laporan dari Pak Utut Adianto bahwa Pak Ara telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA partai. Menurut Hasto, menjadi anggota partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Demikian hanya untuk menjadi anggota dapat mengajukan pengunduran diri. Ya, dia bilang kalau Anda mau menjadi anggota ya itu sukarela. Nggak ada yang maksa-maksa. Kalaupun Anda mengajukan pengunduran diri, ya silakan juga. Dia bilang, siapa yang mau memaksa? Nggak ada yang memaksa atau menghalang-halangi jikalau Ara mengundurkan diri dari PDP. Hasto menyindir soal keberhasilan Ara Sirait sebagai pengusaha sukses. Dia juga mengungkit beberapa foto Marwar dengan pengusaha. Menurut Hasto, Ara sekarang sudah semakin sukses sebagai pengusaha. Dia menunjukkan bagaimana foto Ara bersama dengan para pengusaha-pengusaha sukses. Yang disayangkan Hasto mungkin karena pengunduran dirinya Ara tersebut di saat PDP lagi berjuang untuk Pilpres. Itu yang disesalkan mungkin. Bagaimana dulu Ara di PDP tiba-tiba keluar, ya,
hanya untuk Jokowi itu mungkin disesalkan oleh Hasto. Padahal Ara sendiri pernah 3 periode menjadi anggota DPR RI dari Partai PDP. Ya ini sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2014, 2019. Itu yang disesalkan oleh Hasto. Ya lagi-lagi seperti tadi dia bilang, orang masuk ke partai PDP secara sukarela. Kalaupun keluar, kita akan melihat nantinya bagaimana keterpilihan dari Prabowo, Gibran, Anies Mohaimin, dan Ganjar Mahfud. Karena yang terlihat lembaga survei yang independen dari Australia menempatkan Ganjar Mahfud menempati ranking teratas dari survei-survei yang dilakukan. Kita tahu bahwasanya lembaga survei Australia, Morgan tersebut, sejak Pilpres 2014 dan di 2024 ini, lembaga survei Morgan menempatkan Ganjar Mahfud menempati urutan pertama perolehan suara. Jadi lagi-lagi nanti kita lihat. Kita sih berharap kepada Pak Ganjar Mahfud nanti kalau sudah terpilih, jangan ada namanya politik dagang sapi. Kalau misalnya Bapak terpilih, Pak Ganjar dan Mahfud, siapa yang mendukung Anda, cukup itu saja yang duduk di kabinet. Tidak perlu Anda merangkul partai-partai lain, Pak. Ya, tidak perlu, Pak. Ya, lupakan semua. Supaya Pak, mulailah Pak di 2024 ini, Bapak juga menunjukkan bagaimana demokrasi yang baik dan benar. Bukan demokrasi dagang sapi. Sehingga selalu politikus mengatakan tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Kapan kita maju Indonesia kalau begitu? Hanya kepentingan doang. Lihat dong Amerika. Kalau di Partai Republik selamanya. Partai Demokrat selamanya Partai Demokrat. Bukan seperti kita. Bisa caleg tuh pindah lompat dari partai A ke partai B, besok partai C. Menjelek-jelekkan yang lain. Hanya apa? Untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kapan kita bisa ini, Pak, menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya politik ini bukan kepentingan, tapi adalah bagaimana politik dan sistem ketatanegaraan kita ini dibangun dengan baik. Bukan hanya bagaimana memperoleh kekuasaan lalu membagi-bagikannya. Janganlah seperti itu, Pak. Kalau nanti Pak Ganjar, Pak Mahfud terpilih, jangan lagi merangkul-rangkul ya para politikus yang tidak sejalan. Termasuk ketua-ketua partai. Berjalan sendiri saja. Ya, supaya apa? Supaya Bapak menunjukkan bahwasanya Bapak punya komitmen. Bukan hanya untuk kepentingan diri dan kelompok, tapi bagaimana untuk kepentingan rakyat. Sehingga Pak memberi pembelajaran kepada orang. Kalau you dulu mendukung A, ya tetap di sana saja. Ya, dulu 2014 antara Jokowi sama Pak Prabowo saling jatuh-menjatuhkan. 2019, sekarang di 2023-2024 ternyata Pak Jokowi sama Pak Prabowo berrangkulan.
Bagaimana kita nih Indonesia kalau seperti ini terus, tidak punya prinsip menjaga sistem ketatanegaraan, menjaga idealisme, ya, bahwasanya saya akan tegak lurus dengan sistem yang sudah saya canangkan. Saya tidak akan pernah merangkul-rangkul orang hanya untuk mengamankan kepemimpinan saya, periode kepemimpinan saya. Jangan. Berkomitmenlah Anda hanya kepada rakyat. Karena rakyatlah yang seharusnya pemilik kedaulatan. Ya, suara Tuhan adalah suara rakyat. Ya, jadi mohon kepada juga para politikus di luar sana, Anda kami minta untuk komitmen, tidak lompat partai sana kemari hanya untuk kepentingan. Lagi-lagi kepada masyarakat di luar sana, jangan Anda memilih caleg-caleg yang bermasalah. Sudah pernah terlibat korupsi, sudah pernah masuk keluar masuk penjara. Jangan. Yang bisa menjatuhkan orang lain hanya untuk kepentingan sesaat. Ketika dia tidak bersama perahu itu, dia jatuhkan. Tapi ketika bersama perahu yang lain, dia jatuhkan yang lain. Itu politikus tidak benar. Itu menghancurkan sistem tatanan demokrasi di Indonesia. Jangan dipilih politikus seperti itu. Dia tidak akan pernah mau menerima aspirasi dari para pemilihnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada video yang terbaru hari ini. Lagi-lagi kepada para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe. Silakan berkomen, share kepada teman-temannya agar Anda tercerahkan. Karena channel ini channel politik dan hukum yang membangun peradaban hukum dan politik di Indonesia. Supaya Anda mengerti ketika Anda juga bermasalah dengan hukum, di channel ini kami akan membahasnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada masyarakat Indonesia. Tetap semangat, pilihlah pemimpinmu yang mempunyai integritas yang baik. Terima kasih, selamat siang.